Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh Saya nomor mahasiswa yang Padang di akan Tangerang. ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, di hari yang mulia ini. Allah berikan kenikmatan kepada kita semua untuk bisa bersua kembali, dan senang rasanya bisa menyapa Anda dalam salah satu program yang kita nantikan bersama, program live interaktif Tarbiyah Islamiyah, bersama guru kita Ustadz Nafi' Zainuddin LC.MHI Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota sekaligus sekretaris 2 Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah pemirsa, kami akan menemani kebersamaan Anda dalam kurun waktu kurang lebih 1 jam mendatang. Dan insya Allah kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga Anda bisa menghubungi kami nantinya di layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Anda juga bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa, alhamdulillah telah terhubung bersama kita pagi hari ini Al-Ustadz Nafi' Zainuddin LC.MHI Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar Ustadz pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah, nahmadullah ta'ala ala ni'amihi. Alhamdulillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan juga keluarga ya. Dan kami ucapkan syukron Ustadz pagi hari ini telah membersamai kami dan juga para pemirsa untuk nantinya dapat memberikan ilmu dan juga jawaban-jawaban yang telah dinantikan oleh pemirsa sekalian. Barakallahu fikum Ustadz. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, untuk memulai live interaktif kita pagi hari ini, kita akan dengar dan simak bersama satu untayan nasihat pembuka yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Ustadz Nafi' Zainuddin LC.MHI Hafizahullah Ta'ala. Baik, silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Di antara adab di dalam menyampaikan sesuatu atau membicarakan sesuatu, dan khususnya bagi para guru, para ustadz, dan juga mereka yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, dan bisa juga untuk siapapun yang sedang berkepentingan bermunajat kepada orang di dalam dakwah, di dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran ataupun nasihat-nasihat, adalah mura'at al-ahwal az-zamaniyah wal-makaniyah wal-aqliyah, yaitu menjaga atau melihat kondisi-kondisi yang terkait dengan tempat, yang terkait dengan kemampuan menerima pemahaman yang sedang disampaikan, dan juga yang terkait dengan perkara-perkara yang seharusnya dipertimbangkan. Yang pertama adalah yang terkait dengan qudrah akliyah atau kemampuan untuk memahami sebuah materi. Hal ini adalah satu perkara yang perlu dimengerti, sebab apa yang ingin disampaikan adalah sesuatu yang harusnya bisa dipahami oleh pendengar. Oleh karenanya kita mendapatkan salah satu di antara nasihat ulama-ulama kita, dan juga bahkan nasihat para sahabat ridwanu alaihim ajma'in, di antaranya adalah Ali radhiyallahu taala an, yang mengatakan hadithun nasa, yaitu ajaklah bicara manusia
bima yaqdirun, dengan sesuatu yang mereka mampu untuk memahaminya. Atuhibbuna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluh. Apakah kalian menginginkan bahwa Allah dan Rasulnya didustakan? Bagian akhir dari perkataan tersebut, atuhibbuna an yukadzdzab Allahu wa rasuluhu. Apakah kalian menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Ini adalah sebuah penekanan bahwa biasanya ketika kita menyampaikan nasihat terkait dengan agama misalnya, atau nasihat terkait dengan amar ma'ruf misalnya, atau nasihat terkait dengan nahi mungkar misalnya, tujuannya pada akhirnya adalah bagaimana ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kalau ternyata apa yang disampaikan itu justru mengakibatkan sebaliknya? Maka sungguh adalah merupakan fitnah, ya. Merupakan perkara yang berbalik dari apa yang dituju. Sesuatu yang baik akan tetapi tidak sampai bahkan berubah menjadi keburukan hanya karena kita mengatakan sesuatu yang tidak dipahami oleh mereka yang kita ajak bicara. Maka nasihat beliau radhiyallahu ta'ala anhu di dalam hal ini adalah nasihat yang sangat layak untuk kita mencoba selalu memperbaiki di dalam menyampaikan sesuatu kepada orang. Jika itu di dalam dunia pendidikan, di dalam madrasah, di dalam sekolah, maka harus seorang guru atau seorang ustadz menyampaikan kepada murid-muridnya dengan sesuatu yang bisa mereka pahami dengan baik. Oleh karenanya di sini ada satu hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi adalah terkait dengan qudrah akliyah mereka. Ya. Jadi mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda karena usia yang berbeda-beda, jenjang pendidikan yang berbeda-beda, tentu tidak sama dalam memilih misalnya kata-kata, dalam memilih kosakata, dalam memilih perumpamaan, ya. Bahkan juga di dalam memilih materi-materi apa yang disampaikan, dan disampaikan dengan cara bertahap. Kemudian selain qudrah akliyah adalah mura'at az-zamaniyah, yaitu yang terkait dengan waktu, ya. Pada waktu yang tepat di mana seorang guru atau seorang ustadz ketika menyampaikan kepada muridnya juga memilih waktu-waktu yang tepat, kira-kira waktu tersebut adalah waktu yang sesuai untuk dia menyampaikan kepada dirinya. Kenapa? Karena terkadang ada waktu syughul, waktu-waktu yang sibuk yang tidak pas ketika disampaikan kepadanya. Oleh karenanya kita juga mendapatkan bahwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah, ya, makhafata an takuna sa'amah atau kama qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memilih-milih waktu ketika menyampaikan nasihat kepada kami karena khawatir akan terjadi kebosanan. Waktu yang tepat adalah satu faktor bagaimana sebuah materi atau sebuah nasihat itu kemudian bisa diterima dengan baik. Ya, sebaliknya terkadang waktu yang tidak tepat juga menjadi kontraproduktif dari apa yang akan disampaikan. Kemudian perkara yang ketiga adalah perkara yang terkait dengan makaniyah, yaitu tempat, di mana tempat juga menentukan, ya, terkait dengan apa yang dituju oleh sebuah nasihat. Ya. Ada seorang yang bisa disampaikan terus terang, ada seorang yang harus tersendiri. Ada beberapa mawaqif atau beberapa kejadian atau peristiwa yang tidak bisa kita tasyhir, kita
sampaikan secara umum, ya. Apabila satu anak misalnya pertama kali melakukan sebuah kesalahan, ya, dan dia pun menyadari akan kesalahan tersebut, ya, maka kita harus berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu dengan cara yang tepat. Misalnya ketika dia sendiri, disampaikanlah nasihat-nasihat tersebut kepada dirinya, sehingga dia tidak merasa direndahkan di hadapan orang lain, dan seterusnya. Nah, 3 perkara ini pemirsa yang dirahmati Allah, yaitu menjaga, yang pertama terkait dengan kemampuan menerima materi ataupun nasihat, yang kedua terkait dengan waktu, yang ketiga terkait dengan tempat adalah di antara aspek-aspek yang harus diperhatikan ketika kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik menyampaikan nasihat atau pelajaran kepada santri atau kepada siswa atau bahkan kepada siapapun. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, syukron atas nasihat yang telah diberikan. Masya Allah, jazakumullah khairan. Semoga nasihat yang telah disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat ya bagi kita semua yang menyimak di pagi hari ini. Barakallahu fikum pemirsa dan juga para pendengar. Alhamdulillah pagi hari ini telah disampaikan nasihat yang sangat indah kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami nasihat tersebut, kita dapat merenungi dan juga kita dapat mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Foto TV, alhamdulillah ada beberapa pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Namun tentunya tidak lupa kami berikan kesempatan kepada para pemirsa untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami pagi hari ini melalui layanan telepon yang telah kami buka di 0331 544 6087. Dan juga Anda bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 706087. Baik Ustadz, izin kami bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Ada pertanyaan pertama dari Saudari Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, anak ana 2 laki-laki yang sudah remaja. Sekarang terasa mereka sudah agak menjauh dari ana. Sudah punya dunia sendiri dan terkadang mereka mulai sering tidak nurut sama ana. Bagaimana cara memperlakukan mereka yang baik dan sesuai sunnah Ustaz? Barakallahu fikum. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nusalli wa nusallim ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di antara ciri-ciri anak-anak yang menginjak usia remaja, Allah Ta'ala alam, adalah pertama, dia memang sedang mencari jati diri. Ya. Hal tersebut nampak di dalam perilakunya. Apa yang ditanyakan oleh saudara kita adalah salah satu di antara indikator perubahan pada sikapnya, ya. Perubahan pada dirinya yang tadi kita sebut sedang mencari jati diri. Artinya ada perkembangan emosional yang terjadi pada anak-anak remaja. Ya. Selagi perkembangan tersebut adalah perkembangan yang memang merupakan perkara yang umum. Ya. Ada pada setiap remaja, ada pada setiap anak yang usianya memang balik dan kemudian menuju kepada usia yang semakin dewasa, ya, maka sesungguhnya itu adalah perkara yang masih wajar. Tapi memang ada kekhawatiran barangkali pada orang tua terkait dengan hal tersebut, ya. Di antara perkara yang juga merupakan hal yang umum pada mereka adalah memilih teman-teman yang sebaya, dan itu adalah bagian dari mencari jati diri itu. Nah, jadi selama ini dia hidup mungkin dalam lingkungan keluarga bersama
adik-adiknya, bersama kakak-kakaknya, bersama ayah bundanya. Kemudian karena dia sedang mencari jati diri itu, identitas, maka dia kemudian merasa lebih dekat kepada teman-teman sebayanya, ya, karena mempunyai frekuensi yang sama atau kepentingan yang sama, ya. Kemudian di antara ciri-cirinya juga bahwa anak-anak usia remaja itu sebenarnya secara emosional masih labil, ya. Ketika kita kaitkan dengan hal yang pertama tadi, maka sesungguhnya dia sendiri sedang mencari siapakah dirinya, ya, secara emosional harus seperti apa sikap yang dia ambil, ya. Kadang mungkin dia merasa bisa menyelesaikan sesuatu, tapi terkadang dia pun merasa berat, semacam stres dan sebagainya. Nah, tadi yang disampaikan adalah bagaimana supaya kita tetap bergaul, kita tetap menjaga dan sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariah. Secara umum tentu bahwasanya membina kedekatan dengan anak itu dilakukan pada semua usia. Ya. Kedekatan orang tua dengan anak itu adalah kedekatan yang tidak terhenti, ya. Baik anak itu masih dalam usia dini, ya, pra-balik, balik, dewasa, dan seterusnya. Hanya cara pendekatan itulah yang kemudian mungkin harus disesuaikan dengan usia anak-anak tersebut, ya. Ketika menginjak remaja, maka wallahu taala alam, ya. Jadi yang pertama, mereka ini sudah tidak bisa untuk selalu merasa komunikasikan dengan satu arah, dengan instruksi terus menerus. Akan tetapi lebih pas apabila tadi kita memposisikan semacam teman yang kadang-kadang mempunyai cara tersendiri untuk berbicara, ya, supaya frekuensinya tadi adalah frekuensi yang sama, ya. Maka ketika kita mendekatinya adalah dengan cara instruksi yang bertubi-tubi misalnya, atau cenderung menyalahkan misalnya, atau cenderung misalnya menggurui, maka itu wallahu taala alam kurang tepat, ya. Ketika dia ternyata merasa cocok dengan teman-teman sebayanya, maka kita juga berusaha untuk berada di frekuensi tersebut atau di posisi tersebut, ya. Dan tentunya hal ini adalah satu keterampilan yang kita berusaha untuk menyesuaikan, ya. Keterampilan untuk berada pada posisi tersebut. Seringkali mungkin kita juga tidak bisa langsung mendapatkan posisi yang baik pada hatinya, tapi paling tidak kita tidak terlalu jauh seperti tadi yang dikatakan, ya. Nah, kedekatan inilah yang tentu merupakan faktor utama, ya, di dalam menjaga anak-anak kita, ya. Karena kalau sudah jauh dari orang tua, maka hal tersebut merupakan pintu dari berbagai hal yang mungkin kita tidak inginkan. Perkara yang kedua, wallahu taala alam, adalah kita berusaha untuk ya mengkondisikan agar teman-teman sebaya dia atau teman-teman bermain dia, teman-teman bergaul dia adalah teman-teman yang juga dari keluarga yang baik, ya, dari keluarga yang insya Allah mendukung, ya, untuk agamis, ya, untuk religius, untuk jauh dari perkara-perkara yang merusak kehidupan remaja, ya. Dan ini penting karena memilihkan teman adalah bagian dari perkara yang syar'i. Dan seandainya ternyata teman-teman yang dia pilih adalah teman-teman yang
cenderung kepada perkara-perkara negatif, tentu kita tadi kembali kepada yang pertama, berusaha untuk mengkomunikasikannya dengan baik. Wallahu taala alam. Syukur Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik ya oleh sang penanya khususnya, dan juga bagi kita semua yang menyimak di pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama yang mungkin memiliki permasalahan yang sama dengan sang penanya tadi. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Foto TV, bagi para pemirsa yang ingin berkomunikasi secara langsung, bertanya secara langsung kepada Ustadz pagi hari ini, silakan, kami telah buka layanan telepon di 0331 544 6087, dan juga Anda bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami akan bacakan kembali pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini dari Ummu Tahiro. Bismillah, semoga Allah melimpahkan keberkahan dan rahmatnya untuk Ustadz dan tim semuanya. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apakah seorang ayah yang sudah meninggal akan ikut menanggung dosa anak perempuannya yang membuka hijab? Sebelum sang ayah wafat, anaknya berhijab. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullah khairan. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin, salli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Tentunya seorang yang sudah meninggal ya, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, idza mata ibnu adam inqata'a amaluh ya. Apabila seorang manusia itu meninggal, maka inqata'a amaluhu, dia sudah tidak berhubungan dengan orang-orang yang hidup. Jadi apa yang terjadi adalah sudah jelas di luar kemampuan seorang ayah, kemampuan orang yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di bawahnya, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seorang kecuali dengan adanya faktor yang memang beban itu kemudian bisa untuk terus selalu berada pada diri seseorang. Sementara dengan wafat, dengan al-maut, dengan kematian, seseorang sudah tidak bisa melakukan apa-apa, pembebanan syariat sudah tidak berlaku, maka demikian pula dengan tanggung jawab. Nah, maka hal ini adalah merupakan perkara yang kembali kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa sudah terputus ya amal seseorang. Ya. Kemudian yang kedua tadi juga disebutkan, walhamdulillah, bahwa putrinya sebelum wafatnya ayah ya, ternyata alhamdulillah berhijab ya. Artinya apa yang saat itu menjadi tanggung jawab orang tua ya, sudah wujud di dalam diri putrinya, bahwa seorang wanita muslimah dia berkewajiban untuk ya menutup auratnya ya, berpakaian dengan pakaian yang syar'i, berpakaian dengan pakaian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berpakaian dengan pakaian yang mengangkat harga dirinya di hadapan siapapun ya. Alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan seperti itu, sehingga apa yang seharusnya memang dilakukan oleh seorang muslimah ya, sudah wujud pada anak tersebut ya, di dalam berpakaian ya. Adapun kemudian terjadi setelah wafatnya ya, seperti tadi kita katakan bahwasanya sudah tidak merupakan tanggung jawab dari orang tuanya, karena hidayah pada akhirnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa seseorang bisa istiqomah, seseorang tidak istiqomah ya. Pertama adalah kembali kepada
taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kita berharap bahwa putrinya yang sekarang ini melepas hijab, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari fitnah yang demikian, siapapun ya, dan kita prihatin ya adanya seorang yang tadinya sudah berada di dalam hidayah ya, berada di dalam penjagaan syar'i, kemudian terjatuh kembali ke dalam hal-hal yang bisa menjerumuskan dirinya pada perkara-perkara yang penuh dengan fitnah ya, penuh dengan godaan syaitan, bahkan penuh dengan bahaya pada dirinya sendiri di dunia dan juga di akhirat. Kita berharap bahwa apa yang telah ada pada dirinya sebelum sekarang melepas hijab ya, kembali kepada ya fitrahnya, kembali kepada kesadaran akan kebenaran, dan mengingat bahwa di antara taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika orang tua dahulu sudah melaksanakan hal-hal yang memang menjadi kewajibannya. Kita mengingat kisah Ashabul Jannah, yaitu pemilik kebun yang ada di dalam surat Al-Qalam. Pada kisah tersebut diceritakan tentang mereka yang memanen ya, hasil pertanian mereka, namun menghalangi bagian yang harus fuqara dan masakin ya, kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang berhak ya, dari bagian panen tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran ya, dengan rusaknya panen itu ya. Namun di akhir kisah itu mereka kembali menyadari akan kesalahan mereka. Kemudian mereka kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali kepada jalan yang benar dengan mengakui kesalahan-kesalahan tersebut, dan berupaya untuk kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menurut sebagian mufassirin bahwa kembalinya mereka ini, anak-anak tersebut, adalah karena kesolehan orang tuanya dahulu. Ya, dahulu orang tua mereka ketika mempunyai hasil panen, maka mereka memberikan hak atau bagian untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, sehingga mereka adalah termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, kebaikan orang tua mereka itu di dalam menunaikan hak-hak Allah, di dalam berupaya menjaga keluarga itu tetap dalam bingkai syar'i, pada akhirnya meskipun anak-anaknya sempat ya, keluar dari ketaatan, ya, keluar dari jalur syar'i, pada akhirnya walillahil hamdu kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan, Masya Allah atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban tadi sangat mudah dipahami ya oleh sang penanya, Ummu Tahirah tadi, barakallahu fik. Dan juga bagi kita semua yang memiliki permasalahan yang mungkin sama, semoga menjadi jalan keluar dan ilmu yang bermanfaat. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, alhamdulillah telah terhubung bersama kita pagi hari ini. Ada penelpon pertama, Ibu hamba Allah di Bogor. Foto TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mohon izin bertanya, jika kita tinggal di lingkungan beragam, kemudian kita kadang kita juga termasuk salah satu pengurus taklim begitu Ustadz. Kemudian terkadang ada beberapa pengisi kajian itu yang memang dia kadang tidak menggunakan kitab atau lain sebagainya gitu Ustadz. Terkadang kita jadi malah tidak mau hadir atau seperti apa gitu Ustadz. Itu sebenarnya hati kita yang memang terlalu ujub atau gimana Ustadz terhadap hal itu, lebih baik kita datang, atau sebenarnya kita tuh
nggak apa-apa gitu untuk milih-milih ustadz gitu ustadz, karena semakin kesini kadang jadi Ana semakin jadi pilih-pilih gitu ustadz. Sebenarnya itu ada penyakit hati atau memang seharusnya seperti itu ustadz? Mohon penjelasannya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin. Pertanyaan yang dilontarkan oleh saudari kita dari Bogor tadi ya, terkait dengan majelis ta'lim yang pengisinya dari ustadz-ustadz yang berbeda-beda karena lingkungannya memang lingkungan yang beragam. Ya. Kemudian tadi dicontohkan bahwa di antara perbedaan itu ada ustadz yang mengisi dengan kitab dan ada ustadz yang mengisi tanpa menghadirkan kitab. Ya. Apa sikap yang harus diambil ya menghadapi kejadian-kejadian seperti itu? Yang pertama bahwa belajar agama itu atau belajar dinul Islam ya memang harus berupaya kepada seorang yang kita kenal ya kembali kepada pemahaman yang benar tentang Islam itu sendiri ya, yaitu seorang yang berupaya untuk mengikuti para ulama. Ya, dalam hal ini ada mungkin guru atau ustadz yang terlihat benar-benar berupaya untuk kembali kepada para ulama. Ya, ada juga mungkin di antara mereka yang terlihat kurang berupaya untuk kembali kepada para ulama. Ya, sedangkan ilmu ini adalah ilmu yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para ulama. Ya. Makanya ulama adalah warathatu al-anbiya, yakni pewaris para nabi. Nah, dengan seperti itu maka kita pernah mendengar bahwa salah satu di antara ulama hadis yang mengatakan ya fangduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian itu mengambil agama kalian ya. Jadi mengambil agama itu memang memilih guru ya. Sebagai contoh bahwa ketika kita belajar Al-Quran ya tentu kita akan memilih dari guru yang mempunyai latar belakang yang lebih baik di dalam masalah Al-Quran. Ketika kita belajar Al-Hadis, demikian pula kita memilih guru yang mempunyai latar belakang yang lebih sesuai dengan ilmu hadis ya. Ketika kita belajar fikih muamalah ya tentu kita kembali kepada mereka yang lebih paham tentang muamalah Islamiyah misalnya. Maka memilih guru adalah perkara yang merupakan bagian dari cara yang benar di dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi prinsip memilih guru itu harus kita pahami bahwa itu adalah dalam rangka menjaga agama kita juga. Ya. Tak terkecuali di sini ketika kita kemudian memasukkan ada di antara mereka yang cenderung sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada di antara mereka yang mungkin mengikuti hawa nafsu, bahkan menganggap remeh perkara-perkara yang bertentangan dengan hadis Nabi, ya. Kemudian menganggap remeh perkara-perkara bid'ah.
maka tentu kita akan menjauhi ya mereka yang mengajarkan agama tetapi mempunyai sikap-sikap yang seperti itu. Adapun yang kedua, bahwa ada di antara guru atau di antara ustadz ya, yang mengajar dengan buku dan ada yang tidak dengan buku ya. Maka buku adalah wasilah ya. Dan bahkan buku atau kitab juga tidak semuanya adalah kitab atau buku yang tepat untuk belajar agama ya. Karena buku juga merupakan tulisan manusia ya. Yang menjadi patokan utamanya adalah Al-Quran ya, kemudian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kemudian pemahaman para ulama terhadap Al-Quran dan As-Sunnah ya. Selagi orang yang mengajar atau ustadz yang mengajar itu membawakan dalil dari Al-Quran, membawakan dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan berusaha untuk menghadirkan pemahaman ulama terhadap Al-Quran dan hadis ya, terlepas dia membawa buku atau tidak membawa buku, maka insya Allah dia sudah menyampaikan sesuatu yang benar atau sesuatu yang dia berusaha untuk benar di dalam menyampaikannya ya. Karena memang kadang-kadang ustadz juga melihat audiens ya, melihat majelis yang dia datangi ya. Ada majelis yang dia datangi baru pertama kali, ada majelis yang rutin, maka mungkin pembahasan kitab lebih baik di dalam hal ini ya. Ada ustadz yang melihat berbagai kejadian, fenomena, peristiwa yang kemudian dia harus bahas secara syar'i ya. Mungkin dia tidak membawa buku tetapi sudah menyiapkannya secara materi ilmiahnya ya. Dan sebagian petunjuk para ulama di dalam khutbah Jumat misalnya adalah membawakan materi-materi yang memang sedang dibutuhkan oleh umat dan bagaimana pandangan syar'i ya. Maka ukurannya adalah apakah yang disampaikan itu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para ulama atau tidak, terlepas dari dia membawa buku atau tidak membawa buku ya. Kemudian yang ketiga adalah kembali kepada ustadz ya, kembali kepada mudarris atau guru. Tentu membawa buku adalah bagian dari upaya agar dia tidak berbicara di luar hal yang seharusnya ya. Dan ini adalah kebiasaan yang baik ya. Bagaimana seorang guru atau seorang ustadz berusaha agar apa yang disampaikannya adalah benar-benar merupakan ilmu yang kembali kepada para ulama ya. Nah, dari hal-hal tersebut maka saya berusaha untuk memberikan bingkai secara umum ya, bagaimana kita menilai antara satu pemateri dengan pemateri yang lainnya ya. Sehingga diharapkan bahwa tidak ada ujub, tidak ada hawa nafsu ya, akan tapi kita menggunakan timbangan yang syar'i atau timbangan yang sesuai untuk kemudian kita bisa hadir atau memutuskan untuk tidak hadir di dalam sebuah majelis ta'lim. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu membudayakan di dalam majelis ta'lim itu pembicaraan-pembicaraan yang ilmiah ya, meskipun siapapun di antara anggota majelis itu, ada mungkin bapak-bapak, ada mungkin ibu-ibu, ada mungkin anak-anak remaja,
kalau pembahasannya adalah secara ilmiah atau kembali kepada hal-hal yang memang dilihat dari kacamata dalil, maka semoga kemudian nanti menimbulkan kesadaran bersama untuk kemudian mempunyai kesepakatan umum bahwa narasumber-narasumber yang datang adalah mereka yang selalu merujuk kepada ulama-ulama yang sahih, yang rabbaniyin. Wallahu ta'ala a'lam. Syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, jazakumullah khairan. Semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik ya oleh sang penanya tadi dan menjadi solusi juga dari permasalahan yang sedang dialami. Barakallahu fikum. Baik pemirsa, alhamdulillah pagi hari ini kami akan bacakan kembali pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Ada pertanyaan dari saudari Ria. Bismillah, Afwan Ustadz, izin bertanya. Ustadz, saya memiliki anak gadis yang sekarang sudah berumur 19 tahun. Sekarang lagi masa pubernya. Saya minta nasihat Ustadz bagaimana kiat-kiat atau masukan agar dia tidak berpacaran Ustadz. Sebab kalau dinasehati agak sedikit susah Ustadz. Syukran Ustadz, jazakumullah khairan. Nah, 19 tahun ya? Iya Ustadz. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, ya, kita hidup di zaman yang sangat terbuka, ya, dan fitnah alaqah atau hubungan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, ya, kecenderungan pacaran kalau tadi disebutkan itu menjadi semakin besar juga, ya, semakin kuat juga, walaupun itu ada di setiap zaman, ada di setiap waktu, ya, dan dimanapun berada. Kemudian dengan banyaknya fitnah itu, secara umum kita berusaha untuk melindungi keluarga kita, ya. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala fitnah yang tampak ataupun yang tidak tampak. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami meminta seluruh kebaikan yang dekat ataupun yang tertunda, yang kami tahu, kami tidak tahu, dan kami berlindung kepada-Mu dari seluruh keburukan yang dekat ataupun yang tertunda, ya, yang kami tahu ataupun yang kami tidak tahu. Kita semuanya berusaha untuk melindungi diri kita dan juga keluarga kita dari berbagai fitnah tersebut. Ya. Kemudian berkaitan dengan usia yang 19 tahun, ya, sebenarnya memang usia yang ya, secara kebutuhan seorang perempuan terhadap laki-laki, seorang laki-laki terhadap perempuan adalah kebutuhan yang warid, yang nyata, ya. Sehingga banyak juga kita dapatkan bahwa pada usia-usia tersebut yang memilih untuk menikahkan putra-putrinya, ya. Tentu berbeda antara satu kondisi dengan kondisi lain, satu keluarga dengan keluarga lain, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa hal tersebut adalah hal yang benar-benar warid, artinya ada nyata di dalam kehidupan ini. Dari pengertian tersebut, maka tentu kita tidak ingin kemudian terjebak kepada menganggap bahwa itu sesuatu yang seharusnya tidak ada. Itu ada, ya. Maka pertanyaannya adalah bagaimana mengarahkannya, ya.
Nah, kalau kita kembali kepada petunjuk-petunjuk yang kita pahami, wallahu taala alam, di dalam syariat, ya, maka pada usia-usia tersebut, misalnya pengendalian hal-hal yang terkait dengan hawa nafsu, di antaranya adalah dengan yang pertama puasa, ya, saumun junnah, ya, dan puasa adalah benteng. Yang kedua adalah dengan menyadarkan bahwa perkara-perkara yang terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan itu harus dilakukan secara sehat dan aman. Ya. Ya. Bagaimana secara sehat dan aman? Maka disinilah kita memang berterus terang, tidak apa-apa sudah mulai berbicara, misalnya sedikit-sedikit, ya, tergantung kesiapan anak. Ada yang anak 19 tahun mungkin belum berpikir sama sekali, ya. Ada yang belum sampai 19 tahun sudah berpikir tentang hal itu. Maka orang tua mencoba untuk bicara sedikit demi sedikit, ya, siapa temannya, kemudian apa saja yang dibicarakan. Kemudian dari situ dia mungkin akan mengetahui sejauh mana pembicaraan ke arah itu yang harus disampaikan. Sehat dan aman dalam arti bahwa hubungan laki-laki dan perempuan itu apabila tidak dibingkai dengan sehat dan aman justru berbahaya. Itu yang harus dia paham kalau memang dia sudah sampai pada tingkat kita bisa berbicara tentang hal itu, ya. Sehat dalam arti, ya, dilakukan dengan cara yang benar, ya. Aman dalam arti dilakukan dengan cara yang syar'i, ya. Nah, kemudian dari situ mungkin dia akan merespon, dan dari situlah dimulai diskusi-diskusi atau pembicaraan-pembicaraan yang seandainya dia masih dalam posisi studi, masih belajar, masih bisa menunda perkara tersebut, maka dia akan semakin fokus mungkin pada belajarnya, dia akan semakin sadar bahwa nanti dia akan sampai pada waktunya untuk benar-benar dalam hubungan yang sehat dan aman tadi, ya. Seperti itulah yang insya Allah lebih efektif, ya, karena ketika kita melarang dengan tanpa alasan yang bisa dia terima, tanpa dialog yang terbuka, justru kita mengkhawatirkan dia menyembunyikan sesuatu, ya. Atau tadi yang dikhawatirkan bahwa dia pacaran di belakang kita, dia membina hubungan-hubungan yang tidak sehat dan tidak aman di belakang kita, ya. Maka perkara ini adalah perkara yang tidak apa-apa kita bicarakan secara terbuka pada anak-anak usia itu, tentu tadi dengan diukur sebenarnya dia sudah seperti apa sih pengetahuannya tentang perkara-perkara tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi bermanfaat, ya, dan dapat dipahami dengan baik oleh sang menanya khususnya dan bagi kita semua yang menyimak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih ada sisa waktu kurang dari 10 menit Ustadz. Ada penelpon terakhir insya Allah dari Bapak Sarno di Muara Enim. Kita sapa Foto TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak. Arno. Bapak Harno, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, silakan Bapak. Mohon penjelasannya surat Al-An'am ayatnya 116. Bapak Sarno, bukan Sarno. Iya, Bapak Harno, barakallahu fikum. Nah, Al-An'am ayat 116, ya. Baik. Ya. Pak Tarno dari Muara Enim, ya. Muara Enim, Surat Al-An'am 116, ya. Wa in tuti'at tara man fil ardi yudilluka an sabilillah, ya, iyattabi'una
illa dhanna wa inhum illa yahrusun, ya. Bahwasanya apabila engkau mentaati kebanyakan orang, maka mereka itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah, ya. Mereka tidak mengikuti kecuali dhann, yaitu kecuali prasangka, dan mereka hanyalah menduga-duga, ya. Ayat ini adalah ayat yang terkait dengan bagaimana kita mengikuti al-haq, yaitu mengikuti kebenaran. Nah, mengikuti kebenaran adalah dimulai dari mencari kebenaran, ya, bahwa mana perkara yang benar, mana perkara yang tidak benar. Itu adalah melalui proses. Demikian pula dengan dinullah, al-Islam, ya, bahwa al-Islam adalah perkara yang sudah wadih, sudah jelas, ya, bahkan dari perkara yang global sampai perkara yang rinci, yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan di dalam hadis bahwasanya taraktukum ala al-mahajjatil bayda, ya, lailuha kanaha riha la yazigu anha illa halik. Aku sudah meninggalkan kalian itu pada perkara yang sudah terang benderang, ya. Malamnya seperti siangnya, karena tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang tersisa dari apa yang harus disampaikan, sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yazigu anha illa halik. Tidak ada yang keluar dari mahajjah bayda tadi kecuali dia akan hancur, ya. Al-Islam, agama Allah Subhanahu wa taala demikian, ya. Namun untuk sampai kepada Islam al-haq, Islam yang benar yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara mencari atau dengan cara belajar. Nah, sementara ketika kemudian kebenaran itu didapatkan, ternyata orang yang mengikuti kebenaran itu, ya, jumlahnya kalau dibandingkan dengan orang yang berada di luar kebenaran, ya, tetap lebih sedikit, ya. Ahlu tauhid, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dibandingkan dengan ahlu syirik, ya, orang yang terjerumus ke dalam syirik, kufur, ya, maka ahlu tauhid itu sedikit, ya. Nabi SAW mengungkapkan seperti sehelai rambut hitam di badan sapi yang putih atau sebaliknya, ya. Maka jumlah mereka itu adalah sedikit. Tapi ukuran kebenaran itu bukan sedikit atau banyak, ya. Ukuran kebenaran itu adalah sesuai dengan wahyu Allah, sesuai dengan Al-Quran, ya, sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, ya. Bukan al-aktsariyah, bukan kebanyakan orang. Tapi alhamdulillah kalau misalnya sebuah kebenaran kita dapatkan di satu tempat, ternyata diikuti oleh kebanyakan orang. Seperti secara umum misalnya di negeri kita ini, alhamdulillah mayoritas adalah kaum muslimin, ya. Mayoritas adalah orang-orang Islam, ya. Al-Islam yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama kecuali al-Islam, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi atau merugi, ya. Islam yang benar alhamdulillah diikuti oleh mayoritas, ya, bahwa di negeri kita ini alhamdulillah
ya, di berbagai tempat kita dapatkan al-Islam, ya, dan Islam alhamdulillah rahmatan lil alamin, ya. Jadi kalau kebenaran itu pada satu waktu, pada satu tempat, ya, diikuti oleh kebanyakan orang, maka alhamdulillah. Tetapi kembali lagi bahwa kebenaran itu tidak diukur oleh banyak atau sedikitnya orang, ya. Kebenaran itu adalah diukur dengan kesesuaiannya terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu ba'dahuma. Maka kalian tidak akan tersesat, ya, setelah keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnati, dan sunnahku. Dalam surat Al-An'am ayat 116 ini, kebanyakan manusia menyesatkan dari jalan Allah, ya, karena kebanyakan manusia, ya, ternyata tidak mendapatkan kebenaran tersebut, ya. Maka carilah kebenaran itu, ya, bukan dengan mengikuti kebanyakan orang, tetapi carilah kebenaran itu dengan ilmu, bukan dengan adzan, dengan prasangka, tidak, sebagaimana yang disebutkan pada ayat ini. Nah, ilmu itu adalah apa yang sesuai dengan perkataan Allah dan apa yang sesuai dengan perkataan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan, Masya Allah atas jawaban yang telah diberikan. Dan alhamdulillah Ustadz, itu tadi menjadi pertanyaan terakhir Ustadz pada pertemuan pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan syukron Ustadz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban dan juga ilmu yang telah disampaikan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan ganjaran terbaik kepada Ustadz dan juga keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, karena waktu yang membatasi kita pagi hari ini, qadarullah, kami belum bisa membacakan semua pertanyaan yang sudah masuk. Dan juga bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung yang belum berkesempatan, semoga mendapatkan kesempatan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa saksikan live interaktif pemirsa di sore hari ini, Hidup Indah dengan Sunnah bersama Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullah, insya Allah rutin setiap hari Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami mengajak para pemirsa untuk memanfaatkan peluang berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan jangan lupa saksikan selalu live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Baik pemirsa, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.